kanan, kiri. Bisa? Ayo, coba. Kanan dulu. Siap, jempol kanan, kelingking kiri. Goyang ke kanan satu. Satu. Sudah betul? Satu dulu, nanti jangan cepet-cepet. Sudah betul? Kanan jempolnya, kelingking kiri, betul? Sekarang ke kiri, dibalik. Kiri. Lihat jempolnya benar? Jempol kiri, kelingking kanan. Betul? Jangan ketawa. Yang betul udah ketawa. Ayo kanan, kiri. Ini loh. Ayo kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kok jempol semua? Ayo coba. Kanan dulu. Jempol kanan, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Ya, bapak-bapak banyak utang kali ya. Oke, sekarang gosok-gosok tangannya. Gosok-gosok. Turun. Atas, tepukan, rangkapkan jemarinya, rangkapkan. Lihat dibawa ke depan. Jempol tangan kanan apa jempol tangan kiri yang ada di atas? Kanan apa kiri? Tuh, ada yang kiri, nggak kompak, ada salahnya. Jempol tangan apa jempol tangan kanan apa kiri? Ada yang kiri. Ayo gosok pelan. Ke kanan, ke kiri, turun, naik, rangkapkan dengan cepat. Stop. Lihat ke depan. Masih sama? Ada yang berubah? Kanan apa kiri jempolnya? Ada yang kiri. Coba dirasa-rasa. Pelan-pelan sekali. Merem. Pelan-pelan. Apa namanya? Satukan pelan-pelan. Bawa ke depan. Kanan apa kiri? Yang kanan duduk, yang kiri tetap berdiri. Yang kanan duduk, yang kiri tetap berdiri. Bapak-bapak berapa orang? 1, 2, 3, 4. Ini apa jempolnya? Ibu-ibu banyak ya? Wih, bisa begini ya? Bapak dari sana nih. Sejak kapan dari sana nggak keluar? Bapak Ibu, coba dirasa-rasa kalau ini yang berdiri. Kita berdiri dulu sebentar. Nanti ada dia ya. Kita sampai di sana dia. Sebentar. Yang berdiri. Coba sekarang dibalik. Yang jempol kanannya yang di atas. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Yang duduk coba sekarang dibalik jempol kirinya di atas. Nyaman nggak? Nyolok. Perhatikan Bapak Ibu, secara teori otak. Halo. Secara teori otak, dalam dunia atur mengatur, termasuk mendidik, orang-orang yang berdiri, ini orang-orang yang dikuatkan dengan hal-hal yang kiri, itu berarti otak kanan yang dipakai. Ini yang berdiri ini. Tidak harus percaya 100% ini tidak dari Quran. Ya, ini hanya yang pas banget kalau memang pas ya, tapi juga bisa jadi meleset. Yang berdiri ini otak kanan. Yang duduk-duduk ini otaknya otak kiri. Kuatnya, maksudnya kekuatannya ada di otak kiri. Walaupun tetap kanan kiri ada, keseimbangan ada. Yang duduk-duduk ini yang paling sering mandi itu mesti mandi. Tapi yang berdiri kadang-kadang nggak mandi. Sebentar. Kenapa begitu? Karena orang-orang otak kiri itu orang yang sangat disiplin. Kalau mandi ya mesti 2 kali.
tapi dia biasa bilang sayang sama istrinya. Betul nggak? Insya Allah. Tapi yang duduk ini biar mandi berkali-kali, boro-boro bilang sayang, Pak kok jam segini baru pulang? Kenapa? Karena orang yang duduk pengennya disiplin, rapi, teratur. Orang yang kanan asalkan menyenangkan, membahagiakan, biar gak mandi. Asik aja. Benar gak, Bu? Perhatikan lagi. Orang-orang otak kiri, perhatikan orang-orang otak kiri. Yang duduk-duduk ini, itu yang namanya kepada kebersihan, maksimal. Baru ada di chat nih, anaknya coret-coret tembok padahal besok lebaran. Hah? Ya Allah! Itu orang-orang yang duduk. Benar nggak, Pak? Sewa pasti. Ini baru riset atau sudah riset? Kalian yang berdiri. Ya Allah sayang, bagus sekali gambarnya. Masa? Kok keren banget seperti punya ayah. Dulu ayah juga seneng gambar. Ini orang yang berdiri. Bapak Ibu, tapi tidak boleh kanan terus juga tidak boleh, kiri terus juga tidak boleh. Nih contohnya, anak kalau mau sekolah, berangkat sekolah nih, kalau orang otak kanan, jabat tangannya, peluk anaknya, kemudian hati-hati sayang di jalan ya, itu orang otak kanan. Kalau otak kiri, bapak ingetin ya, nanti nggak boleh beli es krim, hati-hati jajan. Pengennya begitu, jadi tidak ada rasa. Orang kiri itu yang penting disiplin. Terima kasih telah berbicara. Benar atau salah, itu ada pada diri kita masing-masing. Halo? Yang jelas setiap manusia ada kekuatan-kekuatan tertentu kiri atau kanan. Dan yang paling banyak orang otak kiri, pengennya disiplin, rapi, tertib, teratur, betul? Tapi korupsi di mana-mana. Halo? Nah yang jago korupsi itu otak kanan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Pendidikan anak tidak saja transfer ilmu pengetahuan. Ya, dalam mendidik anak Bapak Ibu tidak cukup dengan hanya belajar di kelas. Betul? Tidak sekedar transfer ilmu, tapi harus ada juga pembentukan iman, akhlak, dan keterampilan hidup. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, tidak cukup anak kita dengan hanya mendapatkan ilmu dari kelas, tanpa dikuatkan atau dibentuk karakternya, akhlaknya, keimanannya, dan seterusnya. Ini tidak baik. Bapak Ibu, agar anak kita terdidik, terapi, teratur, itu sesungguhnya Bapak Ibu sudah dimulai dari sejak kita memilih pasangan. Memilih apa? Jadi anak kita yang lahir hari ini itu tergantung dengan apa yang sudah kita pilih pasangan kita sekarang. Jadi idealnya Bapak Ibu, sebelum kita punya anak, itu kita sudah pas dulu pasangan kita ini yang akan bisa nggak membawa ke surga. Itu sudah dimulai sejak mencari pasangan. Jadi tidak bisa nikah itu asal senang nikah, enggak. Tapi betul-betul dipelajari. Maka perlu ada ilmunya. Dan ilmu keluarga itu sudah dimulai sejak mencari jodoh. Walaupun jodoh tetap takdirnya adalah dari Allah, tapi kita punya hak untuk memilih. Laki-laki punya hak memilih, wanita siap untuk dipinang, tapi juga berhak untuk menolak kalau memang tidak cocok, tidak bisa membawa ke surga. Jadi sudah dimulai sejak mencari pasangan. Kemudian ketika sudah terjadi pasangan itu dan hamil, Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak enggak hamil ya. Ibu-ibu kalau hamil, orang Yahudi saja, Bapak Ibu. Orang Yahudi itu mana? Yahudi di mana? Pusatnya Israel, tapi di mana-mana ada ya. Orang Yahudi Bapak Ibu, itu ketika
ibu hamil itu dilarang nonton TV. Dilarang apa? Tuh. Terjadi kan di Indonesia? Orang Yahudi saja Bapak Ibu, ketika hamil, para wanita hamil dilarang nonton TV. Kemudian untuk sementara pada saat hamil, orang Israel, orang Yahudi tidak diizinkan jalan-jalan ke mall. Kemana? Ke mall, tidak boleh. Yang dibolehkan ke sawah atau ke tempat-tempat yang alami, ke suasana yang betul-betul alam. Tidak diizinkan masuk ke mall, nginep di hotel, tidak diizinkan dulu ketika hamil. Apalagi neko-neko Bapak Ibu bermasalah lagi, misalnya harus jalan-jalan kemana-mana lagi hamil, itu orang Israel anti. Beda banget dengan orang-orang yang non Israel. Kita Muslim harusnya lebih hebat dari Israel kan? Ini kita nonton TV aja bisa 25 jam Bapak Ibu. Padahal waktunya cuma 24 jam. Itu orang hamil pada nongkrong di depan TV, lihat apa sih kalau begitu? Kita juga nggak lihat di drakor. Belum lagi main gadget berjam-jam. Waktu 24 jam tidak cukup. Bahkan alasannya banyak. Orang hamil malah justru habis waktunya pegang gadget. Ini orang Israel tidak memperlakukan itu Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, sebagai muslim yang baik, para wanita, para ibu-ibu, lihat, jaga kesehatan fisik dan mental. Rezeki mesti halal. Yang dikonsumsi para ayah, pastikan apa yang dimakan oleh istri-istri kita itu adalah dari jalan yang dihalalkan oleh Allah. Tidak mengandung riba atau hal-hal yang haram lainnya. Itu orang hamil menentukan sekali apa yang ada dalam kandungannya, ya. Ketika dia bisa menjaga makanannya bergizi. Ini makanan bergizi bukan MBG ya. Halo, karena MBG ternyata ada yang keracunan. Jadi makanan bergizi betul-betul bergizi Bapak Ibu. Kemudian harus selalu ibu-ibu ketika hamil memperbanyak tadarus. Apa tadarus itu? Apa tadarus? Baca Quran. Dan terus selalu berdoa. Hindari hal-hal yang merusak janin yang ada dalam kandungan ibu ini. Para ayah menguatkan istri-istrinya untuk menjaga kesehatan, makan yang bergizi, pastikan halal apa yang diperolehnya, selalu bertadarus, ada doa. Ini Bapak sekalian, sebelum nanti bagaimana mendidik anak, harus betul-betul dari awal sudah mengarah ke sana Bapak sekalian. Perhatikan perjuangan seorang ibu yang melahirkan. Para ayah tidak merasakan, tapi tahu bagaimana seorang ibu melahirkan. Apalagi anak pertama yang melahirkan. Ya Bu ya? Ibu merasakan Bu? Iya. Maryam, Siti Maryam, Sayyidah Maryam. Siapa Sayyidah Maryam? Siapa Sayyidah Maryam? Ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Itu sempat menyampaikan ini di dalam ayat Bapak Ibu. Ya laitani bitu qablaha wa kuntu nasyan mansiya. Karena sakitnya hamil atau mau melahirkan Bapak sekalian, sampai dia menyampaikan kepada Allah, lebih baik aku mati saja, aku gak tahan sakit. Sampai dia menyenderkan ke pohon kurma. Jadi Bapak sekalian, proses kelahiran saja itu sudah sulit. Belum lagi ngidamnya kan? Saya juga punya istri ibu-ibu. Istri saya pernah ngidam jam setengah menjelang jam 1 malam. Waktu itu masih tinggal di Bekasi. Menjelang jam 1 malam tiba-tiba pengen bubur kacang hijau. Istri Bapak ada yang pernah begitu? Pengen bubur kacang hijau di tengah menjelang jam 1 malam, jam 12 sudah lewat. Saya tinggal di daerah Jati Asih, sudah berbatasan dengan Bogor. Saya nyari di tengah malam menjelang jam 1 itu dapatnya di Pekayon, kalau tahu antara Jati Asih dengan Pekayon.
dapat bubur kacang hijaunya di pengadilan yang biasa bisa kita lihat di Asus sudah habis. Begitu pula saya kasihkan bubur kacang hijau kepada istri saya ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pengalaman semalam ini. Subhanallah, sudah capek-capek jauh ke pengadilan tengah malam. Begitu bubur kacang hijau sudah saya hidangkan, ya sudah nggak lagi. Itu anak pertama Bapak Ibu, itu anak 17 ke 18 lancar. Kalau anak pertama memang saya begitu, mual-mual dan seterusnya, sampai-sampai Ibunda Maryam lebih baik aku mati saja, gak kuat dikatakan. Belum lagi Ibunda Maryam menahan malu bahwa dia hamil sementara tidak ada suami. Jadi para ayah harus tahu dan empati kepada para ibu yang melahirkan anak. Dan ibu-ibu juga begitu sudah lahir tentu senang. Maka kebahagiaan itu Bapak Ibu jangan disia-siakan. Apa nih? Sayang kalau anak disia-siakan padahal sudah prosesnya sangat menyakitkan dan perlu dana besar, perlu biaya besar untuk melahirkan. Apalagi sampai proses sesar misalnya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kalau kita kemudian ketika anak itu sudah lahir, kita sepelekan pendidikannya, kita sia-siakan dunia mereka, rugi berat kita. Jadi kita mesti memuliakan anak-anak Bapak-Ibu sekalian. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bapak-Ibu, setiap bayi yang lahir itu pasti dalam keadaan suci, keadaan fitrah. Sama kita semua, para ayah, para ibu, dulu ketika kita terlahir juga dalam keadaan suci. Kita ini imut-imut dulunya. Tuh sekarang amin katanya, saya tak ngomong loh. Kita ini jenengin dulu kita kecil. Sekarang jengkelin nyebelin karena sudah banyak dosa. Bapak Ibu yang berbahagia, hadis ini belum selesai. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu aywalidani awnasirani awnumajisani. Bayi, semua bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, tapi kedua orang tuanya lah, ayahnya atau ibunya, ayahnya dan ibunya bisa jadi yang menjadikan bayi yang suci tadi, yang fitrah tadi itu menjadi majusi, menjadi Yahudi, Nasrani atau majusi. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita nakal sekarang, itu jangan salahkan tetangga. Lihat ayahnya, lihat ibunya. Kalau anak itu doyan makan, bahkan nggak berhenti makan, lihat ayahnya atau ibunya. Karena kata orang Indonesia, buah itu jatuh, tidak jauh dari pohon. Buah itu jatuh, tidak jauh dari Pohonnya. Pohonnya bukan dari kebunnya. Tidak jatuh, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau anak kita ini berubah, karakternya tidak menyenangkan, itu lihat ayahnya atau ya ibunya. Bisa jadi dua-duanya salah, bisa jadi salah satu dari keduanya salah. Bapak Ibu, orang tua nakal itu tidak mesti dia melakukan kenakalan yang sama. Halo, tidak mesti melakukan kenakalan yang sama. Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu sekalian, radhiyallahu anhu, itu membagi tahapan pendidikan. Teorinya Ali bin Abi Thalib itu menjadi 3 bagian, 7 kali 3. Jadi 0 sampai 7 itu masa-masa yang disebut dengan raja, atau kalau bahasa Indonesia golden age. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang pertama kepada anak
dari 0 sampai 7 tahun. Periode kedua adalah dari 7 sampai 14 tahun. Itu Ali bin Abi Thalib menjadikan anak itu seperti tawanan. Kalau yang 0 sampai 7 tahun, Ali bin Abi Thalib menjadikan anaknya seperti raja. 7 sampai 14 menjadikan anaknya seperti tawanan. 14 sampai 21 anak kita menjadi sebagai sahabat. Nah, sekarang anak-anak kita di usia mana? Di usia mana? 7 sampai 14. Jadi anak kita tuh tawanan sekali loh. Saatnya banyak aturan yang harus dipraktekkan sama anak-anak kita di usia ini. Sepanjang tentunya usia 7 sampai 14 tahun akan sukses kita mengarahkan Bapak Ibu. Akan sukses kita mendidiknya. Kalau sukses sebelumnya di usia 0 sampai 7 tahun kita sudah sukses mendidiknya, maka di usia 7 sampai 14 tahun akan mudah. Tapi ketika kita tidak mengalami itu, maka akan bersama merasakan kesulitan. Jadi mestinya Bapak Ibu sekalian, sejak awal kita sudah melakukan ini Bapak Ibu, tahapan awal dalam pendidikan anak. Jangan sampai Bapak Ibu kita terlewatkan poin-poin ini. Ya Bapak Ibu, kita baca sama-sama dari tahmid ini ya. Kita baca sampai berapa? Bapak Ibu, kita baca putar dari sini ke sini sama-sama. Ya, ini adalah hak anak menjadi kewajiban kita para ayah dan ibunya. Ayo, pertama tahnik. Apa Bapak Ibu? Tahnik. Apa tahnik? Apa tahnik? Anak kita itu punya hak untuk ditahnik ketika lahir. Pada usia 0 sampai 7 tahun, kita punya hak untuk mentahnik ketika anak lahir. Apa itu tahnik? Ngambil kurma, dimakan, dikunyah-kunyah kurmanya, kemudian dilepehkan, dimasukin ke mulut anak kita. Sudah melakukan itu Bapak Ibu? Ada yang geleng-geleng loh. Nanti anak yang ke-17 ya. Bapak Ibu, itu hak anak ditahnik itu. Dalam rangka kita menginginkan anak kita menjadi soleh-solehah. Itu hak mereka. Setelah tahnik apa? Adzan dan iqomah. Adzan di telinga kanan, iqomah di sudah dilakukan? Alhamdulillah. Kalau belum, aduh Bapak Ibu. Makanya harus punya ilmu sebelum punya pasangan. Berikutnya lagi ASI. Apa Bapak Ibu? ASI. ASI para ayah, kasih tahu para ibu, ASI anak-anak kita itu punya hak berapa lama? 24 bulan sampai 30 bulan. Salsuna samro dalam ayat. Halo. Tapi orang Indonesia apa yang dicari? Apa yang dilakukan soal ASI? ASI eksklusif. Apa ASI eksklusif itu? ASI yang diberikan kepada anak hanya dalam waktu berapa? 6 bulan. Itu sudah keliru Bapak. Anak kita punya hak menyusu kepada para bundanya itu sampai usia 24 bulan atau 30 sampai 30 bulan. Berikutnya ada akikah. Apa itu akikah? Memotong kambing. Untuk laki-laki, bayi laki-laki kambingnya 2 ekor. Perempuan kambingnya sudah dilakukan Bapak Ibu. Alhamdulillah, itu hak mereka. Setelah itu nama yang baik sudah dilakukan, memberi nama yang baik. Alhamdulillah. Berikutnya lagi dicukur rambutnya sudah waktu itu. Alhamdulillah. Dikhitan sudah. Nah ini hak anak
kewajiban para orang tua, dan jika kita memenuhi ini sudah memenuhi syarat sebagai orang tua agar mengarahkan anak-anak kita menjadi soleh, solihah. Jadi itu penting Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini ya.